Pangeran muda hari ini menikahi putri. Seluruh rakyat merayakan, cepat berikan padaku. Cepat pergi. Jangan ganggu aku dan putri di malam pengantin. Ya pangeran muda. Ingat kita harus menyerang duluan. HMPH hormat pada putri. Sudah lama menunggu. Pangeran muda, kemarilah. Aura pembunuhan yang kuat. Kemarilah minum anggur pernikahan. Kenapa kamu tersenyum padaku dan senyumnya begitu licik? Apa kamu punya niat jahat? Anggur ini beracun. Kamu ingin meracuniku dengan arsenik di anggur ini ya? Ahahaha. Jadi kamu orang biasa yang tidak tahu apa-apa. Hanya tahu tentang arsenik. Tidak tahu tentang racun arsen. Racun arsen apa itu? Itu racun dari burung beracun. Mereka makan ular berbisa. Setiap bagian tubuh bahkan bulu mereka mengandung racun mematikan. Ada yang bilang racun burung itu sangat mematikan. Masuk ke perut langsung mematikan tenggorokan. Wow. Kamu kenapa kamu memberitahuku ini? Hanya ingin melihatmu ketakutan. Putri ini tidak bodoh. Meracuni suami di hari pernikahan. Putri ini belum selesai bermain. HMPH. Hei, kita sudah bicara duluan, kamu harus segera tarik kembali tatapanmu yang garang. Apa yang dimaksud dengan bicara duluan? Kamu baca buku suci tahu perilaku pria yang satu kata. Tidak akan ingkar janjikan. Pada pria sejati harus menepati janji. Pada orang seperti kamu tentu saja ingkar janji. Oh, langsung tidak mengakui ya. Baik. Putri ini pada orang seperti kamu. Selalu ingkar janji. Tidak tahu malu. Putri ini akan melakukan apapun yang tidak tahu malu. Jangan buat aku marah, putri tidak mudah diganggu. Berdosa dan harus dihukum mati. Wanita jahat. Orang jahat, kita sudah menikah. Aku tak perlu menikah jauh ke tubuh. Semuanya sudah selesai. Aku tak perlu lagi diancam olehmu. Sang putri butuh istirahat, rakyat jelata mundur. Tidak bisa, aku adalah suami putri. Ini kamar pengantin, aku beritahu kamu. Aku akan tidur sekarang. Aduh. Keluar, sang putri mau tidur, hahaha. Hah, aduh. Mengapa repot-repot, aku juga mau tidur. Karena kita sudah melangsungkan pernikahan. Kita sudah menjadi suami istri. Pokoknya malam ini, aku harus menjalankan kewajiban suami istri. Hahaha. Kamu berani sekali. Benar, dan aku punya keberanian sebesar Menggang. Hahaha. Hamba akan memetuai parent permaisuri way. Menyelidiki apakah sang putri dan suami putri saling mencintai. Harmonis seperti alat musik. Jika ditemukan ada kebohongan yang mencurigakan bagi raja, hamba akan berusaha mengumpulkan bukti dan melaporkan ke permaisuri Wei. Hamba tidak akan mengganggu tuan bekerja, hamba akan kembali ke istana. Haha. Berhenti, jangan anggap perkataanku sebagai angin lalu. Aku beritahu kamu. Aku mau kamu tidur di kasur, tapi aku tak mau kamu. Hei, kamu tidur di kasur apa aku tidur di lantai? Rakyat jelata, apa yang kamu lakukan? Melepas baju, aku terbiasa tidur tanpa baju. Jangan lipas. Aku akan melepasnya. Kalau kamu melepas lagi, aku potong tanganmu untuk lauk. Kamu takkan bodoh mengantarkanku ke liang kubur. Hahaha. Jangan lepas, jangan lepas, jangan lepas. Bintang utara menguasai kehidupan. Bintang selatan mengatur kematian. Suami putri, mari kita minum anggur pernikahan ini. Setelah ini kamu akan ikut denganku. Tangan bergandengan menuju bintang utara. Menggenggam tanganmu bersamamu sampai tua. Bersemi bersama. Hidup mati bersama. Ayo kita minum. Jangan terlalu dekat. Bermain peran sampai selesai. Bertahan, jangan sampai gagal di akhir. Jika Wuyi ketahuan oleh keluarga Lu, dia akan melaporkan ke selir Wei. Itu akan buruk. Ini mudah diatasi. Sayang, mari kita tidur. Kamu tidak baik, aku juga tidak akan baik. Baiklah suamiku. Suamiku, aku akan memijatmu.
Ah, kamu wanita yang licik. Sangat nyaman ah. Sangat Ayo nyaman. ah, Aku akan mati, aku akan mati. Cahaya lilin yang redup. Tirai sutra yang halus. Sayang. Aku datang ah sayang. sudah lama menunggumu adikku yang baik. Kakak perempuanku, kamu juga kembali ke istana. Hari ini adalah hari besar Zhaoyang pulang. Selir Cui sudah memerintahkan kami untuk kembali merayakan. Sudah lama menunggumu adikku yang baik. Suamiku bilang akan membantuku merias alis. Benar, merias alis di pagi hari. Ini adalah kebahagiaan di kamar tidur. Kamu merias sampai matahari tinggi. Ah, benar, aku dengar. Ayah sudah menetapkan Putri Li Daozong dari Jiang Xia Wencheng sebagai putri dinikahkan dengan Song Zanganbu. Benarkah itu? Tentu saja benar. Harus ada penjelasan yang memuaskan. Sangat melelahkan. Untungnya akhirnya menemukan cara ini. Ayah dan Selir sangat menyayangimu Zhaoyang, kamu sangat beruntung. Tidak hanya disayang oleh ayah dan ibu. Kakak perempuanku juga selalu memperhatikan Zhaoyang. Memperhatikan setiap kata Zhaoyang. Kami berdua terus berbicara tanpa henti. Pasti suamiku merasa bosan. Apa keluarga berkumpul bersama? Apa yang membosankan? Kakak perempuanku suka bercanda hahaha. Ternyata suamiku suka keramaian. Itu bagus, kami beberapa saudari dan suami. Sudah menunggu kalian. Menunggu kami. Kami sudah menyiapkan acara menunggang burung bangau Zhaoyang. 3 hari setelah pernikahan kami jamin kalian akan terkejut. Ah, baiklah. Dengan tubuh berdaging menahan palu besi. Sangat kuat. 5 pangeran dengan kebanggaan dan kelembutan pria kuat menghancurkan batu besar. Sungguh spektakuler. Terlalu memuji. Untuk menyambut kepulanganmu kakak ketiga. Keempat pangeran telah berlatih rahasia selama ini. Oh, saya akan menunjukkan keparahan saya. Saya akan mempertunjukkan 2 tinju besi tanpa alasan. Meteor api yang menyala. Bagus. Bintang kemasan bertebaran di langit. Telapak tangan seperti angin berlari dengan indah. Terlalu memuji. Dua pangeran. Saya akan mempertunjukkan kesekian pisau yang sepet. Seperti kuda putih melintas di tengah hati merah. Tetapi membutuhkan bantuan 3 pangeran untuk menarik pisau. Saya akan membantumu. Meskipun saya ahli dalam ilmu bela, dari terapi dalam hal petting. Asalkan kamu bersedia saja. Orang-orang siapkan formasi. Target panah sebesar ini, saya mengerti mempertunjukkan lempar pisau ya? Apakah saya salah tebak? Mengapa tangan saya dikunci? Bagaimana saya bisa membantu? Saya akan menjadi target panah pangeran ketiga, tenanglah. Pisau lempar saya menembus dari jarak 100 langkah, tidak akan merugikanmu sedikit pun. Wah 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 wah. Bagus, tidak buruk. Pisau lempar pangeran kedua. Tampaknya tidak sebanding dengan jebakan 10 sisi pangeran pertama. Tepat sasaran terpana. Hanya 1 pisau ya? Tidak mungkin, tunggu sebentar, saya ingin ke kamar kecil. Lepaskan saya, lepaskan saya. Lepaskan, diam. Ini akan mengganggu konsentrasi pangeran pertama. Jangan 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 jangan. Jangan jangan. Bagaimana?
Spektakuler, spektakuler, spektakuler. Menancap di rambut tidak dihitung sukses, coba lagi. Apa tidak dihitung? Tentu saja tidak bisa hitunglah, cepat lepaskan saya. Cepat, cepat, cepat. Maafkan adikmu karena bicara sembarangan. Pisau lempar pangeran pertama hanyalah trik kecil. Seni pedang yang luar biasa setelah semua orang melihatnya. Mungkin pangeran pertama akan menyembunyikan keahliannya. Hamba akan menunjukkan kebodohan hamba. Sekarat. Belum juga dilepas, putra mahkota ketiga adalah putra mahkota utama. Jurusan pedangmu bahkan tidak bisa mengalahkan seorang pelayan. Kamu seharusnya pulang dan berlatih keras. Itu putri utama. Tidak tidak setiap putra mahkota memiliki keahlian luar biasa. Sangat tersembunyi. Di dalam istana, memang tempat para jagoan bersembunyi. Hari ini, akhirnya cukup melihat, silakan. Belum cukup, putra mahkota ketiga, kamu belum tampil. Katanya kamu melindungi adik ketiga dengan tubuhmu. Terlihat kamu sangat berani. Meskipun bakat sastramu biasa saja. Yakin Bang 5 kebajikan. Putra mahkota ketiga, tunjukkanlah 2 jurusmu. Biarkan kami melihat kehebatanmu. Maka kami akan menunggu dengan sabar. Karena semua sangat antusias mendukung. Baiklah, hari ini saya akan menunjukkan 2 jurus untuk Siniwa. Anggap saja sebagai pertunjukan sederhana. Sebelumnya kami memiliki tulang yang bangga. Pria tangguh dengan kelembutan menghancurkan batu bagus ya. Lalu kami memiliki 2 tinju api tak terkalahkan. Meteor lebih berapi. Kemudian kami memiliki 4 pedang secepat kilat. Tepat sasaran kuat ya. Di akhir kami memiliki 10 jebakan. Cerdas tembakan, cerdas tepat. Tercengang lebih hebat. Baiklah, sekarang giliran saya Jin dulu. Saya tidak bisa asal-asalan. Tampaknya saya harus menunjukkan jurus sebenarnya. Sebenarnya jurus andalan saya Jin dulu. Yang paling hebat adalah naga ganda keluar laut. 4 dewa penjaga 8 sisi cerdas 13, naga 18 arhat dunia. Katakan. Putra mahkota apa yang akan kamu tampilkan, penjaga naga? Apakah itu menghancurkan batu atau melempar pisau? Atau pedang panjang atau tongkat api? Kalau tidak, ranjang paku dan kuali tembaga sudah siap. Sebenarnya yang disebut tak tertandingi di dunia. Bukan berarti harus rumit. Yang saya butuhkan hanya 1 meja 4 kursi. Dan 40 kartu daun. Katamu yang akan kamu tampilkan adalah mengambil kartu. 10.000 koin, 10.000 batang uang kertas, 4 bunga. Hiburan santai juga bisa dianggap pertunjukan. Tidak semudah itu kan? Kalian meremehkan permainan ini. Aku beritahu kalian. 2 jariku saja bisa mengalahkan kalian. Tembeng lagi dan lagi 3 kali berturut-turut. Menguasai medan perang tak terkalahkan. Membabat habis tanpa sisa. Semua berkat 2 jariku ini. Hahaha, hamba melaporkan kepada para putri. Ibu Suri telah menyiapkan jamuan menunggu kedatangan para putri dan suami mereka. Hari ini adalah hari ketiga Zhaoyang pulang ke rumah. Sang suami kembali ke rumah mertua. Hadiah yang diberikan sangat berharga. Terutama sepasang cawan naga emas itu. Kerajinan tangannya sangat halus. Naga terbangnya hidup seperti asli. Jin Hao benar-benar ahli emas nomor 1 di dunia. Ibu berkata cawan naga melambangkan naga terbang di langit. Zaman keemasan dinasti Tang abadi selamanya. Zhaoyang dengan Nyonya Jin dan Nyonya Jin kedua. Apakah hubungan dengan paman dan bibi harmonis? Ibu berkata mendapatkan menantu yang cerdas dan baik hati seperti ini. Benar-benar berkah yang diperoleh keluarga Jin selama 10 tahun. Berpesan kepada duolu-duolu agar memberikan segalanya. Berusaha sekuat tenaga menyayangi setiap helai daun emas. Jangan mengecewakan kepercayaan kaisar dan anugerah langit. Karena Zhaoyang adalah permata hati kaisar. Dikasihi oleh semua, terkadang manja dan keras kepala. Itu wajar saja. Sang suami harus banyak bersabar dan mengalah. Tidak mungkin sang putri sangat sopan dan tahu adat. Bijaksana dan berbudi luhur, taat pada kewajiban sebagai istri. Melayani ibu mertua dengan sangat baik. Dan yang paling langka adalah perhatian dan toleransinya. Hahaha, hamba melaporkan kepada Ibu Suri. Sebenarnya kami harus memberikan penghormatan kerajaan kepada sang putri. Tetapi karena belas kasihan sang putri, beliau membebaskan kami dari kewajiban memberi salam dan menghadap. Sang putri sangat mengerti tata krama. Benar-benar teladan bagi semua orang. Ibu Suri sang suami terlalu memuji.
Sejak Zhao Yang menikah ke keluarga Jin, melihat keluarga Jin hidup rukun dan harmonis, saling menghormati ibu dan anak saling menyayangi. Mereka semua sangat baik pada Zhao Yang. Aku tentu akan membalas kebaikan mereka. Kitab puisi berkata jika diberi buah pepaya, aku akan membalas dengan batu giok. Bukanlah balasan melainkan tanda cinta abadi. Benar bukan? Tidak heran San Guifei bilang kalian ditakdirkan bersama. Sungguh pasangan yang serasi. Sebetulnya menikah dengan keluarga Jin adalah keberuntunganku. Suamiku sangat menyayangiku. Setiap malam dia memijat dan merawatku. Sungguh menyenangkan. Langka sekali melihat kalian begitu mesra dan harmonis. Semua ini berkat bimbingan Nyonya. Sejak kecil aku diajari adat istiadat dan memahami kewajiban seorang istri. Zhao Yang, kau tahu bagaimana menghormati suami dan menjalankan kewajiban dengan baik. Sungguh patut dipuji. Harapan terbesarku adalah melihat kalian semua hidup rukun dan saling mendukung hingga tua. Kalian juga harus belajar dari Zhao Yang. Kami akan mengikuti ajaran Tai Fei. Sebetulnya masih banyak kebajikan sang putri yang tak terhitung. Seperti menghormati orang tua. Dia bahkan ingin merawat orang tua kami. Memberi hormat dan menyajikan teh setiap pagi dan sore. Tapi suamiku bilang itu melanggar etiket istana. Demi menjaga martabat Zhao Yang, dia memintanya untuk mengurungkan niat itu. Hahaha, sungguh harmonis kalian berdua. Aku sangat senang. Ayo malam ini kita bersukaria dan menikmati kebahagiaan sebagai pasangan.